Dari Google Earth, lama melihat Cina, langitnya berwarna biru. Setidaknya sejak Januari hingga Mei tahun 2020 ini, yaitu ketika Cina mengurangi 50% kapasitas produksi manufakturnya di beberapa provinsinya karena protokol COVID di Tiongkok. Namun, 1 bulan terakhir mengejutkan dunia. Sekali lagi, beberapa heavy manufaktur di Cina mulai bergerak kencang dan kabut industri mulai memenuhi langit Cina lagi. Catatan, hanya di daerah tertentu, dan yang kali ini mengejutkan pengamat militer dunia karena ternyata Tiongkok memproduksi mesin perang dengan skala masif. Cina diduga melipat gandakan kekuatan persenjataan, khususnya amunisi, dengan kecepatan produksi yang luar biasa. Disinilah timbul analisa banyak pengamat intelijen pertahanan bahwa kalau dalam 3 bulan ke depan keadaan masih saling gonggong apelo di Laut Cina Selatan, Amerika akan kalah jumlah peluru amunisinya dengan Tiongkok. Salah strategi Trump kalau menunda perang militer dan hanya melakukan deal menekan seperti yang dilakukan selama ini. Niatnya Trump mau menang negosiasi, bawa armada besar menekan, namun semuanya hanya gertakan. Tiongkok balas Amerika, ambil Hong Kong, balas moncong senjata ke arah Taiwan, dan sekarang balas Amerika dengan memproduksi amunisi dengan skala masif. Amerika shock, Amerika yang gentar sekarang. Semua yang Trump ambil langkah caturnya, Tiongkok sudah baca dan punya langkah counternya. Ini asli keren melihat mereka berdua bermain geostrategi dengan langkah-langkah grandmaster. Di sisi lain, ada hal yang tidak mengenakkan dari sisi Amerika. Saat ini terlihat keengganan pihak sekutu Amerika ikut bermain. Mereka setengah hati semua, seperti Korea Selatan, Jepang, Filipina, Vietnam. Asli mereka setengah hati. Hanya Taiwan yang serius karena panik. Moncong senjata Cina sudah mengarah ke Taiwan. Amerika dengan angkatan lautnya, Cina dengan 3 armadanya moncongnya ke Taiwan. Cina bisa menerbangkan pesawat dari daratan ke armada Amerika. Cina bisa meluncurkan misil dari darat ke armada Amerika. Cina bisa menyerbu dengan kapal selam, dengan drone, dengan kapal laut ke armada Amerika. 3 angkatan dari Tiongkok, hanya 1 angkatan laut dari Amerika di Laut Cina Selatan. Kira-kira siapa yang menang? Amerika tidak mungkin meletuskan senjata pertama. Artinya perang tidak akan pernah ada saat ini. Mengapa Amerika tidak mungkin meletuskan senjata pertama? Karena terlambat Trump lakukannya. Kalau bulan lalu itu lain cerita. Kalau bulan depan ya mesin perang Cina sudah jadi. Cina bukannya sulit dikalahkan, Tiongkok malah bisa menang. Sekarang kita balik. Kalau kita Trump, apa yang dilakukan dalam kondisi begini? Inilah yang saya katakan bahwa saya senang sekali memperhatikan geostrategi yang sedang dimainkan keduanya saat ini. Maka kalau saya Trump, saya akan jepit bahan baku makanan dan suplai energi dari Selat Hormuz. Pakai kapal selam, tembak kapal berisi energi milik Cina. 1 aja ditembak, pastikan kapal tanker minyak Cina tadi tidak jalan. Atau lakukan di tempat lain. Di mana itu? Lakukan pas di tengah choke point di Selat Malaka. 1 torpedo tembak kapal niaga Tiongkok yang pasti akan menimbulkan kemacetan kapal niaga dunia di Selat Malaka. Bubrah ekonomi dunia dalam sesaat. Lalu pastikan armada niaga Tiongkok di blok di Laut Andaman, potong di Sri Lanka. Berikutnya, blok di ujung Pulau Weh sebelum masuk Selat Malaka. 3 lokasi, Hormuz, Andaman, dan ujung Malaka. Kesemuanya jauh dari kekuatan angkatan laut Cina. Tahan batubara Indonesia dan tahan batubara dari Australia yang menuju Tiongkok di ujung Selat Makassar, termasuk semua kapal nikel dan mineral tambang lainnya yang bisa untuk bahan baku untuk membuat alat perang. Ujungnya ditahan di Selat Makassar. Secara data intelijen, harusnya dalam waktu 3 minggu ke depan habis itu bahan baku energi Cina, baik untuk listrik juga untuk BBM dan pangan. Secara finansial, uang Tiongkok di Amerika bekukan segera. Pembekuan segera aset Cina di luar Cina akan membuat Cina berang namun sulit bergerak. Di sini Tiongkok akan memilih negosiasi dengan Amerika. Tiongkok tahu Rusia belum tentu di pihak Tiongkok di saat ini. Rusia adalah penghasil minyak dan gas yang cukup besar, bisa bantu Tiongkok, tapi belum tentu. Kenapa? Lobby Trump ke Putin sudah
jalan lebih dulu. Putin sudah dapat jatah gas Eropa. Tapi kita lihat deh, apa langkah Trump sebenarnya ke depannya. Pasti akan banyak langkah Grandmaster lainnya lagi. Sekondan Gedung Putih, 8 Shadowman ditambah tim Pentagon, pasti sangat terkalkulasi langkah ke depannya. Dari sisi Tiongkok, sejauh ini langkah Xi Jinping sudah kita bacakan. Bagi saya, apapun langkah berikutnya dari para pihak, siapa yang bakal menang atau kalah, jangan pikirkan. Selama Indonesia punya skenario, siapa yang menang pokoknya Indonesia harus menang. Bahkan remis pun mereka, Indonesia harus menang. Jangan sampai siapa saja yang menang, Indonesia belah tiga. Kita siapkan solusinya lengkap.